wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai kolam ikan yang berada di depan Waka. Yang pertama adalah pendahuluan. A. Latar belakang. Kolam ikan koi tidak hanya bermanfaat sebagai media hiasan, tetapi juga bermanfaat sebagai media pembelajaran di sekolah. B. Rumusan masalah. Yang pertama, komponen abiotik dan biotik apa saja yang ada di sekitar lingkungan kolam ikan. Yang kedua, interaksi antar komponen apa saja yang ada di sekitar kolam ikan. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, menganalisis interaksi antar komponen dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Yang keempat, yaitu menyusun solusi yang dapat kita lakukan agar menjaga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Lalu adapun manfaatnya, yang pertama itu agar kita memahami karakteristik kolam. Yang kedua, agar kita dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis dan mengamati secara sistematis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Odom 1993, ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kolam adalah salah satu ekosistem air tawar yang memiliki komponen biotik dan juga abiotik yang saling berinteraksi. Lalu yang kedua, menurut Sumarwoto tahun 2004, yang menjelaskan bahwa kualitas lingkungan perairan dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti pembuangan limbah yang berlebih, kurangnya perawatan, ataupun karena pemberian pakan yang terlalu banyak. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di kolam. Lalu yang ketiga, menurut Nursid tahun 2010, yang menjelaskan bahwa observasi lingkungan berfungsi untuk kita dapat mengenali ekosistem, menganalisis masalah, dan mencari solusi agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Dengan demikian, observasi kolam dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan air tawar. Metode penelitian. Lokasi dan waktu observasi ini kami lakukan di sekitar daerah sekolah yang terletak di depan ruang Waka. Kami melakukan observasi pada pagi hari. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam observasi ini adalah buku sebagai media pencatatan, pulpen untuk menulis hasil pengamatan, serta handphone untuk mendokumentasikan objek melalui foto. Langkah kegiatan yaitu mencari objek yang ingin diobservasi, mengidentifikasi interaksi antar komponen biotik dan abiotik, mencatat jenis-jenis biotik dan faktor abiotik yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dengan cara mengamati objek secara nyata di lapangan, serta melakukan dokumentasi berupa foto, catatan, maupun rekaman untuk mendukung hasil pengamatan. Analisis data observasi menunjukkan bahwa ekosistem kolam ikan yang berada di sekolah kita sudah ideal karena terdapat interaksi antara cahaya matahari, oksigen, tanah, tumbuhan, dan air yang baik. Identifikasi komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu produsen, meliputi tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kolam, yaitu cabai, tomat, dan juga lumut. Lalu yang kedua adalah konsumen, yaitu hewan-hewan yang ada di sekitar kolam dan di kolam, yaitu ikan, laba-laba, semut, dan juga kupu-kupu. Lalu yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai, yaitu bakteri-bakteri yang ada di sekitar kolam. Dan yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu yang pertama adalah faktor kimia, yaitu karbon, nitrogen, dan juga oksigen. Lalu yang kedua adalah faktor fisik, yaitu cahaya matahari, udara, angin, dan juga tanah. Lalu selanjutnya adalah interaksi antar komponen. Yang pertama adalah interaksi simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan juga tumbuhan. Lalu yang kedua adalah interaksi ikan koi dan juga lumut untuk makanan dan juga sumber oksigen. Lalu yang ketiga adalah interaksi semut sebagai pengurai atau penebar benih bagi tumbuhan. Lalu yang keempat adalah interaksi antara embun dan juga hujan untuk penyedia air bagi tumbuhan. Permasalahan yang ditemukan. Kelompok kami menemukan permasalahan saat melakukan observasi, yaitu kami melihat bahwa di kolam ikan tersebut terdapat banyak sekali lumut.
Solusi dan rencana tindakan. Solusi dan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu membersihkan lumut secara rutin, gunakan jaring seminggu sekali, menambahkan tanaman air seperti eceng gondok untuk mengurangi cahaya dan nutrisi berlebihan, menjaga kebersihan kolam, tidak membuang sampah atau daun ke kolam, membuat jadwal piket kolam, siswa bergantian membersihkan dan menjaga kolam. Daftar pustaka. Buku yang pertama berjudul Fundamentals of Ecology ditulis oleh Eugene Pleasants Odum, diterbitkan pada tahun 1993 di Boston oleh penerbit Saunders College Publishing. Buku yang kedua berjudul Ekologi dan Lingkungan Hidup, ditulis oleh Otto Sumarwoto, diterbitkan pada tahun 2004 di Yogyakarta oleh penerbit Gadjah Mada University Press. Dan buku yang terakhir berjudul Ekologi Perairan Tawar, ditulis oleh Muhammad Nursid, diterbitkan pada tahun 2010 di Jakarta oleh penerbit Pustaka Rineka Cipta.